Wayikra atau Kitab Imamat pasal yang ke-11. Dan Yahweh berfirman kepada Mose dan kepada Aharon dengan berkata kepada mereka, "Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, inilah binatang yang boleh kamu makan dari segala hewan yang ada di bumi. Dari antara hewan itu, kamu boleh memakan setiap yang berkuku belah dan kukunya membentuk celah, yang memamah biak. Hanya dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah itu, kamu tidak boleh memakan unta, sebab walau ia memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, itu najis bagimu. Dan kelinci, sebab walau ia memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, itu najis bagimu. Dan kelinci hutan, sebab walau ia memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, itu najis bagimu. Demikian juga babi, sebab walau ia berkuku belah, bahkan kukunya membentuk celah, tetapi hewan itu tidak memamah biak, itu najis bagimu. Dari daging hewan-hewan itu, kamu tidak boleh memakannya, dan terhadap bangkainya, kamu tidak boleh menyentuhnya. Mereka itu najis bagimu. Dari segala yang ada di dalam air berikut ini, kamu boleh memakannya. Setiap yang bersirip atau bersisik di dalam air, di dalam laut dan di dalam sungai, mereka boleh kamu makan. Tetapi setiap yang tidak bersirip dan bersisik di dalam laut dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang tinggal di dalam air, mereka itu kejijikan bagimu. Ya, mereka merupakan kejijikan bagimu. Dari dagingnya kamu tidak boleh memakannya, dan terhadap bangkainya kamu harus merasa jijik. Segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam air, itu kejijikan bagimu. Dan dari antara jenis burung ini, kamu harus merasa jijik. Mereka tidak boleh dimakan. Mereka adalah kejijikan. Burung rajawali, dan elang berjanggut, dan elang hitam, dan burung layang-layang, dan elang menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, dan burung unta, dan burung hantu, dan burung camar, dan burung alap-alap menurut jenisnya, burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, dan burung nasar, dan burung bangau, dan burung ranggung menurut jenisnya, serta meragai dan kelelawar. Segala yang berkeriapan yang dapat terbang, yang berjalan dengan keempat kakinya, adalah kejijikan bagimu. Hanya inilah yang boleh kamu makan dari segala yang berkeriapan yang dapat terbang, yang berjalan pada keempat kakinya, yaitu yang berpaha lebih atas daripada kaki-kakinya, sehingga dengan itu dapat melompat di atas tanah. Dari antara mereka inilah kamu boleh memakannya: belalang menurut jenisnya, dan belalang gundul menurut jenisnya, dan belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang padi menurut jenisnya. Namun segala yang berkeriapan yang dapat terbang, yang berkaki empat itu adalah kejijikan bagimu. Dan karena hal-hal ini kamu dapat menjadi najis. Setiap orang yang menyentuh bangkainya, dia menjadi najis sampai petang. Dan setiap orang yang mengangkat bangkainya, dia harus membasuh pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai petang. Mengenai segala hewan yang berkuku belah, tetapi kukunya tidak membentuk celah dan tidak memamah biak, mereka itu najis bagimu. Setiap orang yang bersentuhan dengannya, dia menjadi najis. Dan segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, mereka itu najis bagimu. Setiap orang yang bersentuhan dengan bangkainya, dia menjadi najis sampai petang. Dan orang yang mengangkat bangkainya,
dia harus membasuh pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai petang. Mereka itu najis bagimu. Dan inilah yang najis bagimu di antara yang berkeriapan yang mengeriap di atas bumi: musang, dan tikus, dan kura-kura menurut jenisnya, dan tokek, dan bunglon, dan kadal, dan keong, dan tikus mondok. Itulah yang najis bagimu dari antara semua yang berkeriapan. Setiap orang yang bersentuhan dengannya dalam keadaan mati, dia menjadi najis sampai petang. Dan segala sesuatu dari semua perkakas kayu, atau pakaian, atau kulit, atau karung, yang ke atasnya jatuh seekor dari mereka itu dalam keadaan matinya, dia menjadi najis. Setiap perkakas yang dengannya pekerjaan sedang dikerjakan, haruslah dimasukkan ke dalam air, dan dia menjadi najis sampai petang, kemudian akan menjadi tahir. Dan setiap bejana tanah yang ke tengah-tengahnya jatuh seekor daripadanya, segala sesuatu yang ada di tengahnya menjadi najis, dan kamu harus memecahkannya. Dari semua makanan yang boleh dimakan, yang ke atasnya air bejana itu mengenainya, dia menjadi najis. Dan segala minuman yang dapat diminum yang ada di dalam seluruh bejana itu, ia menjadi najis. Dan segala sesuatu yang ke atasnya sesuatu daripada bangkai itu jatuh, dia menjadi najis. Tungku atau anglo haruslah diremukkan. Mereka itu najis dan mereka menjadi najis bagimu. Namun demikian, mata air dan sumur penampungan air tetaplah tahir. Tetapi orang yang bersentuhan dengan bangkai mereka, dia menjadi najis. Dan ketika sesuatu dari bangkai mereka jatuh ke atas setiap benih, suatu taburan yang akan ditaburkan, dia tetap tahir. Namun ketika air disiramkan pada benih itu, dan sesuatu dari bangkai mereka jatuh ke atasnya, maka dia najis bagimu. Dan ketika ada dari hewan yang bagimu dia merupakan makanan, mati, orang yang bersentuhan dengan bangkainya menjadi najis sampai petang. Dan orang yang makan sesuatu dari bangkainya, dia harus membasuh pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan orang yang mengangkat bangkainya, dia harus membasuh pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan semua yang berkeriapan yang mengeriap di atas bumi adalah kejijikan. Dia tidak boleh dimakan. Semua yang merayap dengan perutnya, dan semua yang berjalan dengan keempat kakinya, hingga semua yang berkaki banyak, termasuk semua yang berkeriapan yang mengeriap di atas bumi, kamu tidak boleh memakannya, karena mereka adalah kejijikan. Biarlah kamu tidak mengotori jiwamu dengan segala yang berkeriapan yang mengeriap, dan kamu tidak membuat dirimu cemar dengannya, dan dirimu tidak dinajiskan olehnya. Sebab akulah Yahweh, Elohimmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan kamu harus menjadi kudus, sebab aku kudus. Dan kamu tidak boleh mencemarkan jiwamu dengan semua yang berkeriapan yang merayap di atas bumi. Sebab akulah Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mitsraim untuk menjadi Elohim bagimu. Maka kamu harus menjadi kudus, sebab aku kudus. Itulah Taurat tentang hewan dan burung dan segala makhluk hidup yang merayap di dalam air, dan tentang segala makhluk yang mengeriap di atas bumi ini, untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, dan antara yang hidup yang boleh dimakan dengan yang hidup yang tidak boleh dimakan.